Selamat pagi, salam jumpa kekasih Tuhan di hari Sabtu pagi ini dalam renungan harian Toraja edisi 16 Oktober 2021. Menyambut firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Pengasih dan Pemurah, kami datang kepadamu dengan segala kerendahan hati, menyembah, memuliakan Engkau di pagi yang indah ini. Kami bersyukur atas karunia napas kehidupan serta kesehatan yang baik bagi kami semua. Mengawali aktivitas kami di hari ini, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati kami dan pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Lukas pasal 22 ayat 24 sampai 38. Percakapan waktu perjamuan malam. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Yesus berkata kepada mereka, raja-raja, bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah kamu sebagai pelayan. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukan bagiku, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu, Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Lalu ia berkata kepada mereka, ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi, bekal dan kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa? Jawab mereka, suatu pun tidak. Katanya kepada mereka, tetapi sekarang ini, siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah ia membawanya. Demikian juga yang mempunyai bekal, dan siapa yang tidak mempunyainya, hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Sebab aku berkata kepada kamu, bahwa nas kitab suci ini harus digenapi kepadaku. Ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sebab apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi. Kata mereka, Tuhan, ini 2 pedang.
Jawabnya, sudah cukup. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Siapa yang terbesar? Nakwa bahasa Toraya Mindaratu Mandu Madoan menjadi judul renungan di hari ini. Menjadi orang yang dianggap besar atau paling berkuasa atau paling hebat seringkali diperebutkan oleh banyak orang. Sering orang berebut siapa yang akan menjadi paling besar di dalam kampung, paling besar di dalam jemaat, paling besar dalam pemerintahan, paling besar dalam keluarga. Hal tersebut karena bagi sebagian orang eksistensi atau pengakuan diri adalah kebutuhan yang harus didapatkan, mau dianggap paling besar. Hal tersebut terjadi pula kepada murid-murid Tuhan Yesus. Mereka bukan saja meributkan siapa yang terbesar, tetapi mereka sampai bertengkar. Semua orang merasa paling layak untuk menjadi yang terbesar di antara yang lain. Tentu akan menjadi suatu kehormatan jika menjadi yang terbesar di antara murid-murid Tuhan Yesus, Sang Raja yang mempunyai tahta kasih karunia. Namun di tengah-tengah pertengkaran mereka memperebutkan pengakuan siapa yang terbesar, Tuhan Yesus menjelaskan kepada mereka, menjadi yang terbesar itu bukannya perlu diperebutkan, tetapi yang penting dilakukan adalah melayani seorang akan yang lain. Bagaimana mereka selalu setia mengikuti Tuhan sekalipun menderita? Tuhan sendiri yang akan menentukan tempat yang layak bagi mereka. Demikian pula kepada kita semua. Kita tidak perlu sibuk memperebutkan jabatan, pangkat, status sosial, pengakuan bahwa kita yang paling hebat, paling kaya, paling pintar, paling sukses, paling dihormati, paling baik, paling layak dan paling besar dari yang lainnya. Yang perlu terus dilakukan ialah melayani dengan sepenuh hati. Dengan berbagai tanggung jawab yang Tuhan berikan, kita semua menggunakannya untuk melayani. Percayalah, Tuhan menyediakan kita tempat yang layak. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau dengan segala kuasa kasih dan pemeliharaan-Mu ya Tuhan. Hanya Engkau sajalah tempat kami berteduh, pemilik kehidupan kami. Tolong kami Tuhan untuk dapat menyadari diri kami sebagai umat penebus-Mu yang sepatutnya bersyukur padamu. Tolong kami Tuhan untuk tidak meninggikan diri dengan keakuan kami. Berilah kami kerendahan hati untuk dapat melayani sesama dengan sepenuh hati, seperti Engkau ya Tuhan Yesus. Pimpin kami untuk menjalani segala aktivitas kami di hari ini. Ampuni salah dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.